Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah dan juga masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in hingga kita semua selaku umatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan saat ini tema yang akan kita bahas mengenai 8 prinsip perjuangan. Jadi perjuangan ini tidak akan sampai selesai ya. Karena di dalam diri kita pun masih terus harus berjuang, yakni mengendalikan hawa nafsu yang akan menjerumuskan. Artinya pertarungan antara hak dengan yang batil itu tidak akan berhenti, akan terus berlangsung karena terjadi permusuhan antara para pendukungnya. Ada yang mendukung yang hak dan ada yang mendukung kebatilan. Termasuk ya perjuangan secara fisik. Jadi ada perjuangan ghazul fikr ya, perlawanan berpikir ataupun secara fisik. Maka kepada orang yang berjuang di jalannya, dalam jalan perjuangan, Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat 8. Mari kita awali kajian kita dengan surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 45, 46, 47. Al-Anfal surat ke-8 ayat 45, 46, 47.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وأطيعوا الله ورسوله ولا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka sesungguhnya terteguhlah Berteguh hatilah. Sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Itulah Allah dan Rasul. Janganlah kamu berkata-kata yang perbuatan hilang.
sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa ampun dan ingin dipuji orang dia serta berhalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah Maha meliputi apa yang dikerjakan. Sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah. Sehingga doanya wasabit aqdamana, teguhkan telapak kakiku. Jadi berteguh hati itu maksudnya ya tidak gentar, maju tak gentar, membela yang bayar. Itu mayar mali bela sudah. Maju tak gentar, membela yang benar. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya memperbanyak zikir dan doa. Jadi kekeh Pak, dina perjuangan Pak. Ya, sebagaimana perjuangan para pahlawan. Mereka dengan berpekik takbir saja, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang itu menjadi sebuah motivasi kekuatan untuk pasukan. Maka perintahnya adalah berzikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Yang dengan berbantah-bantahan itu menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Kemudian bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ke-47, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan ingin dilihat oleh manusia, ria, serta menghalang-halang orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini, berdasarkan ayat ini, ada 8 prinsip yang harus diperjuangkan oleh para pejuang di jalan Allah. Di antaranya pertama adalah berteguh hati. Berteguh hati dalam perjuangan menjadi sangat penting, ya, karena dengan berteguh hati itulah ia akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sehingga sekali lagi, ya, dalam surat Al-Baqarah, kita buka surat Al-Baqarah ayatnya 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم
الكافرين Sadaqallahul azim. Dan ketika mereka maju melawan dan bentaranya mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, Kokoh, kukuhkanlah. Sadaqallah, kukuhkanlah tanya. Wasabit, kokohkanlah, kukuhkanlah. Ini arti wasabitu fasbutu dan berteguh hatilah. Memohon keteguhan hati dan juga kekokohan pendirian. Ini dasar daripada prinsip pertama dalam perjuangan, kokoh, kukuh dalam pendirian membela kebenaran. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Itu yang pertama, keteguhan hati. Sebab ketika dalam perjuangan hati ini tidak teguh, ciut atau Pak, katanya, sebab antara hidup dan mati. Resikonya adalah nyawa dalam perjuangan itu. Pun demikian ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memperjuangkan ya, kebenaran dalam hati untuk teguh di dalam prinsip kebenaran sehingga tidak akan tergoyahkan. Lu bener mah sing kuat teguh hati, tegal lider gitu, mana pancak gue naon dah orang teh perjuang gitu. Di jalan kebenaran, apa yang harus ditakuti? Tuh. Beribados, macakeun Al-Quran, sami Pak, berjuang. Kalau tidak teguh hati, area menitnya coba jalan rawu, tiris, mulang coba cina, ayo nak musim begal, soal serupa-rupa. Tapi alhamdulillah, asal teguh hati kita, insya Allah, Allah pun memberikan pertolongan kepada kita. Di dia periyogina perjuangan teh. Karena bagi para pejuang mah karawas pisan gitu. Apa? Karawas gitu perjuangan teh. Mau pati-pati Oma Irama nyanyi berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Kemudian benar apa yang telah difirmankan Allah. Di dalam perjuangan yang kedua adalah zikrullah. Harus senantiasa mengingat Allah. Zikir ya atau mengingat kepada Allah akan membawa ketenangan. Sehingga orang yang berjuang yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 13 ayat 28.
surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sadaqallah. Dalam perjuangan, jika kita tidak banyak mengingat Allah, tentu hati ini tidak akan tenang dan tidak akan tentram. Dan ini saya rasakan, Pak. Ketika di perjalanan, cik, bade naon emut kasaha, rek kanu hutang. Percuma. Semangat. Emut mah. Ka Allah ya Allah, perjuangan. Maka memperbanyak mengingat Allah dan berdoa kepada Allah, memohon. Dalam perjalanan perjuangan di jalan Allah, ketika kita banyak berzikir dan berdoa, benar apa yang telah difirmankan Allah, hati tenang. Ya. Kata orang begitu, kata orang begini, kata Allah we, zikir we dan doa. Kadang kan di perjalanan teh jam 12, jam 1 masih di perjalanan. Hujan deh. Ya, kantosnya hujan angin, dordar gelap teh asli, tengah wengi, celebet. Sakedik pun gitu hati tidak terasa menciut gitu. Alah kumaha teh. Tenang ya, Pak. Sok sanajan awak rancucut. Tengah peting, tapi yakin ini adalah bagian daripada perjuangan di jalan Allah. Begitu hati kita manteng, gitunya, mengingat Allah dan manteng berdoa kepada Allah, justru di sanalah kenikmatan hati akan Allah berikan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu, untuk menambah keimanan ma'a imanihim, beserta keimanan yang telah ada di dalam dadanya. Walillahi junudus samawat, tentara Allah lah. Walillahi, dan milik Allah lah tentara langit dan bumi. Nah, sehingga perjuangan para nabi itu ketika berzikir, memohon kepada Allah, maka Allah menurunkan bantuan tentara-tentara malaikat.
yang tidak terlihat oleh musuh. Maka ada kata-kata, bukan engkau yang melempar, tetapi kamilah yang melempar mereka. Bukan engkau yang membunuh mereka, tetapi kamilah yang membunuh mereka. Ya, merenang kekuatan bambu runcing teh di naon? Ya, sakuat-kuatna ge bambu runcing gitu, dibandingkan dengan senjatanya tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Allah berkehendak, ya kan, kita bambu runcing gitunya, kemampuan ngalempar ge sakumaha, tapi kan ada dibantuan ku malaikat mah bisa jadi. Maka bukan engkau yang membunuh, tetapi sebenarnya kamilah yang membunuh mereka. Gitunya. Jadi ayat-ayat Allah teh kanggo pejuang-pejuang tangguh mah kabuktosan gitu. Bukti menceritakan. Otak tareuneng ludeung gitunya. Ada benar apa yang telah difirmankan Allah. Seperti pejuang-pejuang di Palestina, pejuang-pejuang di Afghanistan, pejuang-pejuang di Timur Tengah ya, yang melawan kaum kufar. Itu mereka merasakan pertolongan dari Allah. Tiba-tiba sok cenah anu tadina dibareungkeut teh di cirian. Adanya beungkeutna hejo, nah ajo aya beungkeut nu barodas. Di mana ieu pasukan ya? Nah, sampai ke situ. Keyakinan. Zikir dan keyakinan berdoa kepada Allah. Sehingga dengan berzikir dan berdoa itu akan berdampak ketenangan hati. Kemudian yang ketiga, tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang berjuang di jalan Allah tentu saja harus memegang prinsip-prinsip yang ditentukan. Karena itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Dalam konteks perjuangan sekarang adalah ketaatan pada pemimpin, komandan, komando. Itulah Allah berfirman dalam surat 4 ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallah. Sadaqallah. Di dalam perang Uhud, para pasukan pemanah itu tidak mentaati perintah ulil amri. Pemegang kekuasaan maksudnya di sana adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya taat, diam sebelum musuh menyerah, gitu kan? Sebelum nanti ada komando untuk turun. Ya, tapi itulah dalam perjuangan si para pemanah ini ketika menghujani musuh dengan panah, memang terlihat ya mereka kalah kucar-kacir. Nah, di sanalah ujiannya ketika kucar-kacir dia melihat ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kabitaku onta, kabitaku kuda. Karena dalam peperangan itu boleh dirampas. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, pasukan pemanah pada waktu itu tidak tahan dengan godaan ghanimah tersebut sehingga mereka berbondong-bondong moro onta, kabitaku onta. Wah, iya cenah. Padahal belum ada perintah untuk berhenti. Akhirnya musuh melihat kelemahan. Maka justru ketika kucar-kacir teh si musuh teh balik deui itu menempati posisi yang dia ada di atas. Nah, itulah akibat ketidaktaatan terhadap pemimpin. Nah, di perang Uhud baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkena panah gigi gerahamnya, terkena benturan sehingga berdarah tuh. Kalau melihat peristiwa ini berarti Rasulullah teh tegaduh ilmu kadugalan ya, kena geuning Rasulullah ku panah getihan. Makanya kenapa ada dulu itu ada baju besi ya. Namun gaduh ilmu jika si pitung tembak teh mental dipanah teh tibatan nancep galak iya barunan ngenyon tau gitu kan, tenang lembaga ilmu iya, tapi itu tidak ada. Artinya ya jika memang kita mengikuti Allah dan Rasulnya akan demikian. Maka tentu
Disinilah letak ketaatan. Karena tidaklah dipilih seorang pemimpin kecuali tentu pemimpin itu harus yang benar-benar mumpuni ya dalam strategi perjuangan peperangan. Makanya tidak sembarangan ya ada strategi perang. Tak di TNI ya Pangkostrat 5 komando strategi. Nah, ya itu udah strategi angkatan darat. Artinya ya memang harus dengan ya ketaatan terhadap pemimpin. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan isya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Kita buka kembali surat As-Saff surat 61 ayat keempat. Surat 61 ayat keempat. Prinsip perjuangan yang keempat yaitu bersatu padu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat 61 surat As-Saff ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sadaqallah. Ya. Prinsip perjuangan yang keempat bersatu padu. Kekuatan barisan perjuangan akan terpelihara manakala semangat bersatu dapat diwujudkan. Karenanya para pejuang harus menghindari saling berbantah-bantahan. Allah mencintai mereka yang bersatu dalam perjuangan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam ayat ini, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Bersatu padu. Islam bersatu tak mudah dikalahkan insya Allah. Kemudian prinsip perjuangan yang kelima adalah sabar. Sabar dalam bertahan. Sabar adalah bertahan dalam kebenaran. Di dalam perjuangan, kesabaran merupakan kunci kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai mereka. Sebagaimana firman-Nya
Kita buka kembali surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sadaqallah. Perjuangan menegakkan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak sholat. Sehingga menjadi ringan segala kesukaran dan segala cobaan. Karena Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Dia akan menolong, menguatkan, dan memenangkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agamanya. Kemudian selanjutnya prinsip perjuangan yang keenam adalah tawadu. Dalam perjuangan tawadu atau rendah hati yang bentuknya adalah tidak menganggap enteng lawan merupakan perkara penting. Dengan sifat ini perjuangan akan dijalani dengan penuh kesungguhan, tawadu. Jadi tidak menganggap enteng. Itulah lawadeh. Bahasa mana lawadeh? Kemudian yang ketujuh, keikhlasan. Perjuangan di jalan Allah merupakan hal yang sangat berat. Keikhlasan akan membuatnya terasa ringan. Tetapi bila yang diharapkan adalah ujian, tentu dia akan merasa perjuangannya sia-sia bila tidak ada orang yang memujinya. Ketika seorang panglima, Khalid bin Walid, panglima perang, bahkan mempunyai gelar Saifullah, pedangnya Allah. Khalid bin Walid ketika dalam peperangan itu, ketika dipimpin sama Khalid bin Walid itu terus peperangan tidak pernah kalah, menang terus. Sehingga ada perkataan-perkataan menjurus kepada kemusyrikan. Cek bahasa, sur bahasa orang mau panginten, wah lamun eueuh Khalid bin Walid mah peperangan teh moal meunang, sudah mulai nih. Gitu. Nah, ini keikhlasan pejuangnya. Perjuangan di jalan Allah ini perlu keikhlasan. Sehingga sang khalifah mendengar ya, banyak pujian, banyak wah tos lah. Akhirnya Khalid bin Walid dipanggil, ya, panglima perang dipanggil oleh presiden.
Khalifah Umar bin Khattab kemudian saat itu juga diberhentikan dari panglimanya. Namun tentu ada sanggahan. Kenapa? Kenapa ya kojo ya menangan wae. Kunaon beti ganti? Bukan tanpa alasan ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an mengetahui sudah ada bintik-bintik syirik. Ya, bisa jadi syirik asgor. Ya, kemusyrikan yang sangat tidak terlihat. Tipis sekali. Karena ketika sudah dilulukan gitu, wah ini bahaya. Jadi bukan berserah diri lagi kepada Allah. Mungkin nanti gitu. Nya ngandalkeun jelema ieu we. Itu sebab lamun teu ku jelema ieu moal meunang peperangan urang cenah gitu. Maka Khalid bin Walid dicopot jabatannya bukan berarti ada kesalahan, namun takut menjadi ya kemusyrikan, syirik. Setelah dipaparkan alasan seperti itu, kemudian Khalid ibn Walid justru merangkul Umar bin Khattab. Terima kasih. Oh. Namun ayeuna panglima diturunkeun depan tanpa alasan mah. Kadek. Jadi perang. Oh. Nah inilah ya tanda keikhlasan pejuang sehingga walaupun sudah dicopot jabatan ketika berperang Khalid bin Walid aya we miluan. Pan ditararanya kenapa engkau ikut lagi? Gitunya. Jawab Khalid bin Walid, aku berperang bukan karena khalifah. Ya, aku berperang bukan karena Umar bin Khattab. Tapi aku berperang karena Allah. Geus itu terus ikhlas. Pamitos kitunya pasti menang deui sok sanajan. Panglimanya digentos gitu nya. Itu. Bahkan diceritakan panglimanya pada waktu itu lebih muda. Junior. Ya, Salman Al-Farisi. Tapi tidak serta-merta tidak taat sok itu. Karena berperangnya itu adalah karena Allah, perjuangannya ikhlas karena Allah. Disinilah perjuangan di jalan Allah merupakan hal yang sangat berat, maka keikhlasan akan membuatnya terasa ringan. Tetapi bila yang diharapkan adalah ujian dan sanjungan, dia akan merasa perjuangan sia-sia bila tidak ada orang yang memuji. Jadinya lempengna pejuang fisabilillah. Terakhir yang ke-8, tidak menghalangi pejuang lain. Perjuangan tentu membutuhkan orang yang terlibat dalam jumlah yang banyak. Karena itu tidak perlu mencegah orang-orang yang ingin turut serta di dalamnya. Namun tentu bukan berarti samak bruk dehnya dalam perjuangan teh. Tetap saja ada seleksi ketika ada seorang pemuda yang mendaftar kepada Rasulullah, saya akan ingin berjuang. Kemudian ditanya, apakah kamu punya bekal? Tidak. Apakah masih punya orang tua? Iya. Urus sekolah telah. Eta ge jihad. Gitu. Bukan berarti menghalangi pejuangnya. Namun tentu ya Rasul mengetahui tentang kapasitas. Bagaimana perjuangan fisabilillah itu harus benar-benar, kan perjuangan itu bi amwalikum wa anfusikum, sehingga kata Rasul ketika ada yang mendaftar kemudian tidak punya amwal ya bekal, tunggu dulu kata Rasul, ditahan sehingga ada orang yang akan menjamin perbekalan tersebut. Atuh karunya batur lalumpatan make kuda ya lempang atuh tinggalennya gitu. Nah inilah
Sehingga dibutuhkan amwal, harta, modal. Karena memang itulah yang akan menopang segala perjuangan. Ya, sebagai penutup kembali ke surat 61 As-Saff ayat ke 10 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله yu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم wa tujahiduna fi sabilillahi ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Shadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Harta janten nomor hiji, nalika harta itu dianggo fi sabilillah, berjihad, berjuang ya untuk perjuangan di jalan Allah. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui pahala yang akan ya didapat, yaitu menyelamatkan dari azab yang pedih dengan memperjuangkan di jalan Allah. Itulah 8 prinsip perjuangan ya. Terangkum, yang pertama berteguh hati, kemudian yang kedua berzikir kepada Allah, yang ketiga taat kepada Allah dan Rasul, yang keempat bersatu padu, yang kelima sabar, yang keenam tawadu, yang ketujuh ikhlas, dan yang kedelapan tidak
menghalangi pejuang lain. Mudah-mudahan prinsip perjuangan ini bukan ya hanya untuk berperang secara fisik saja, namun ya berperang melawan hawa nafsu pun sama hakikatnya berperang. Dan bahkan kata Rasul, ketika kita melawan mengendalikan hawa nafsu itu termasuk jihad akbar, ya. Perjuangan yang besar, jihad yang besar, karena ada di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan 8 prinsip perjuangan ini ya kita dapat memilikinya, sehingga dalam perjuangan li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah, menjadi satu tujuan ya bagi orang-orang yang beriman, bagi kita insyaallah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.